Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun di subuh hari tadi, tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala menitipkan cintanya kepada kita semua. Dan ketika kita mengambil air wudu lalu membasuh muka kita, maka di situ kita menyadari bahwa ternyata kita masih mendapati diri kita dalam keadaan hidup. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua satu hari lagi untuk memperbaiki catatan amal kita dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah kita semua pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan malam yang ketujuh di bulan suci Ramadan. Malam yang di dalamnya berisi berkah, rahmat, maghfirah atau ampunan dan bahkan pembebasan dari api neraka. Maka dari itu, di malam bulan suci Ramadan ini marilah kita senantiasa untuk memuliakannya dengan cara mengajak seluruh keluarga kita, laki-laki dan perempuan, untuk datang sholat berjamaah tarawih, baik di masjid maupun di tempat-tempat yang lainnya. Karena sholat tarawih itu hanya kita bisa jumpai di bulan suci Ramadan. Tapi maaf, saya lihat sampai di malam yang ketujuh ini jamaah yang melaksanakan tarawih menurun drastis, tidak seperti tahun lalu. Entah karena masalah apa dan lain-lain sebagainya. Dan juga ajaklah seluruh keluarga kita, bawalah ke masjid untuk sholat berjamaah. Sebelum keluarga kita atau membawa diri kita ke masjid untuk disolati berjamaah, coba kita renungkan. Banyak orang di antara kita atau mungkin dari keluarga dekat kita tahun lalu atau Ramadan tahun lalu masih sempat menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi tahun ini mereka sudah tiada, karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Maka dari itu, bulan suci Ramadan ini kesempatan besar, janganlah kita sia-siakan untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya sebelum ajal menjemput kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap umat Islam sebagai kesempatan untuk membersihkan jiwa, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hiruk pikuk keadaan kita sehari-hari, Ramadan datang untuk mencerahkan hati kita, mengingatkan kita semua akan pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan bulan suci Ramadan itu Pak Bu tidak akan pernah terkalahkan. Maka dari itu, sekali lagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang wajib maupun yang disunnahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan berkata, satu amalan sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan satu amalan wajib yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan satu amalan wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan 70 amalan wajib yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jemaah tarawih yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada malam hari ini kembali kita membicarakan Ramadan, momentum bertaubat. Jadi bulan suci Ramadan adalah kesempatan besar untuk bertaubat dan kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan bulan rahmat, bulan penghapusan dari dosa dan kesalahan, bulan keselamatan dari neraka dan kemenangan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau di bulan suci Ramadan ini masih ada orang yang tidak mau bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan dia akan bertobat? Jika pintu-pintu langit terbuka lebar, pintu-pintu neraka tertutup rapat, setan-setan dibelenggu, lalu masih ada orang yang belum mau bertobat atau kembali di jalan Allah, lalu kapan dia akan kembali ke jalan Allah? Kapan dia berhenti untuk melakukan maksiat? Kita pahami sesungguhnya bulan suci Ramadan itu bulan pengampunan. Jadi merugilah seseorang apabila mendapati bulan suci Ramadan lalu ia keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya mengatakan, alangkah hinanya seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan, tapi sampai keluar dari bulan suci Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis At-Tirmizi dan menurut Al-Albani adalah sahih. Jemaah tarawih yang sama-sama berbahagia, menurut Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, ada 3 cara ringan untuk bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, berhenti melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga itu adalah bertekad atau berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dosa-dosa itu. Dan juga untuk keutamaan bertobat jalan Allah Subhanahu wa taala itu menurut Al-Qur'an dan hadis ada beberapa, seperti yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222 yang mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya mengatakan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini terbuka lebar pintu taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Isaja Ramadana futihat abwabu samai wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin," yang artinya mengatakan apabila Ramadan tiba, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1879 dan Muslim 1079. Kemudian yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengampuni orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah,
maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 38. Jadi puasa yang kita lakukan itu Pak Bu di bulan suci Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib tentunya berdosalah kita apabila tidak melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sudah jelas kalau dalam ayat ini kita diperintahkan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Namun yang saya garis bawahi adalah di akhir ayat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu harus sampai kepada yang namanya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu dalam artian bahasa kita di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpuasa itu Pak Bu harus didasari rasa takut. Karena puasa itu tindakan diam. Tindakan diam artinya itu kalau kita tidak puasa, tidak ada orang tahu kalau kita tidak puasa. Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu butuh kejujuran. Bagaimana buktinya kejujuran? Saya ambilkan salah satu contoh. Dalam sebuah keluarga ada beberapa orang sama-sama bangun makan sahur. Kemudian pagi harinya masing-masing punya aktivitas. Ada yang pergi ke kantor, pergi ke sekolah dan lain-lain. Ada satu yang tinggal di rumah. Yang tinggal di rumah ini sendiri kesempatan untuk makan dan minum. Tidak ada keluarganya yang curiga kalau dia tidak puasa karena tinggal di rumah. Tiba waktu buka puasa, ikut juga berbuka puasa rame-rame, tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu. Ini adalah orang yang tidak jujur. Satu lagi contoh. Dalam sebuah keluarga 4 orang, 1 ayah, 1 ibu, 2 anak. Di pagi hari, ayah pergi ke kantor, beraktivitas, jam 10 pesan bakso. Anak-anak 1 orang pergi kuliah, tiba waktu makan, pergi makan sama teman-temannya. Yang 1 pergi sekolah, lapar perutnya pergi cari coto. Istri tinggal di rumah sendiri makan juga. Berkumpul, berbuka bersama. Terjadi kebohongan satu keluarga. Inilah contoh-contoh kecil orang-orang yang tidak jujur dalam melaksanakan puasa. Tidak ada yang tahu, kecuali dirinya masing-masing. Tidak mungkin mau terbuka antara yang lain, tentu malu dan takut. Jemaah taruh yang sama-sama berbahagia. Jadi di bulan suci Ramadan ini, momen kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Karena salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ada 4 golongan manusia yang tidak diterima puasanya di bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah anak yang berdosa atau durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang manakah contohnya anak yang berdosa atau durhaka? Yaitu 1, contoh kecil, anak yang selalu membangkang, menghardik kedua orang tuanya, berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya. Itu dosa besar. Kemudian contoh yang kedua, anak yang hidupnya mapan, mampu, punya harta banyak, tapi membiarkan kedua orang tuanya hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak perlu dalam keadaan orang tuanya. Kalau anak-anak seperti ini dan tidak bertobat, dia tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perlakuannya, maka biar bagaimanapun puasanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Kalau dia tidak bertaubat di jalan Allah atas perbuatannya dan minta maaf kepada kedua orang tuanya, kalaupun dia sembahyang, kalaupun dia puasa, kalaupun dia membaca Al-Quran, tahajud dan lain sebagainya, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya,
kalau tidak bertobat di jalan Allah dan minta maaf kepada kedua orang tuanya, tidak akan pernah diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Bu, yang kita harus tahu sebagai seorang anak itu kita harus pahami sejelek-jelek bagaimanapun orang tua kita harus berbakti kepadanya. Kalau orang tua itu tidak seiman dengan kita, sejelek-jeleknya bapak kita atau seburuk-buruknya bapak kita adalah pejuang kita atau pahlawan kita, seburuk-buruknya ibu kita adalah surga kita. Jadi janganlah kita selaku anak selalu menuntut kesempurnaan kedua orang tua kita, sementara kita selaku anak tidak tahu juga bagaimana bakti kita sebenarnya kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau memang terjadi suatu saat nanti tidak minta-minta, kita sebagai anak tidak tahan lagi perlakuan buruk kedua orang tua kita terhadap diri kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan melawan. Tingkatkan kesabaran, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat keburukan, tapi ingatlah kebaikannya, ingatlah perjuangannya. Bagaimana perjuangannya seorang ibu paling utama? Mungkin ibu-ibu pernah merasakan bagaimana rasanya hamil selama 9 bulan. Kemana-mana perasaan tidak pernah enak, tapi selalu gembira. Kenapa? Karena ada jaban bayi dalam perutnya yang membuat dia bahagia. Seorang ibu tidak pernah menuntut akan dibalas oleh anaknya. Jadi anak itu harus tahu itu perjuangan seorang ibu. Bagaimana waktu melahirkan, tentunya antara hidup dan mati. Sudah melahirkan, bagaimana menyusui anaknya, menggendong kiri kanan berapa tahun sampai besar. Kira-kira bisa kayak dilupakan itu jasanya seorang ibu? Tidak. Ingatlah perjuangannya ibu kita. Jadi kalau ibu marah sama kita diam. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena persoalan sepele lalu kita melupakan kebaikan orang tua kita untuk selama-lamanya. Jadi yang perlu kita pahami Pak Bu, kalau orang tua kita masih ada, berbaktilah kepadanya, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi ketika kita waktu masih kecil. Kalau orang tua kita selanjut usia sakit-sakitan, rawatlah mereka. Jangan dibawa ke panti asuhan. Jangan disakiti, dikata-katai. Bahkan sudah meninggal pun, doakanlah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang mataru yang sama-sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di bulan suci Ramadan ini orang yang melaksanakan tarawih itu adalah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu hadis Rasul yang mengatakan, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sanbihi." Barang siapa yang melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jadi Pak Bu, ini baru malam ke-7. Usahakanlah, upayakanlah supaya setiap malam di bulan suci Ramadan ini kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Seperti yang saya sampaikan di awal, belum tentu kita dapati sholat tarawih tahun depan. Jadi anggaplah ini tarawih yang terakhir. Kalau Allah masih memberikan umur yang panjang, alhamdulillah. Tapi jangan lupa berdoa terus supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi bulan suci Ramadan tahun depan dan juga bulan depannya lagi insyaallah. Karena doa itu adalah harapan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.